Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar ya arhamar ya arhamar. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di majelis Nurul Mustafa. Mudah-mudahan tidak pulang kita dari majelis ini kecuali kita semuanya mendapatkan cahayanya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Allah kumpulkan di hall seseorang yang sangat istimewa, Al-Qanitah, Al-Abidah, At-Taqiyah, An-Nagiyah, Asy-Syarifah Fatmah binti Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, seorang perempuan yang waliyah, seorang perempuan yang mulia, seorang yang perempuan yang doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau ini adalah ibu daripada guru-guru mulia kita, pimpinan daripada Majelis Nurul Mustafa, Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sakaf, dan juga para ikhwannya beliau, Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Sakaf, almarhum akhina al-kiram Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Sakaf, dan juga Al-Habib Abdullah Syami As-Sakaf. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan malam hari ini yang hadir Allah kabulkan hajat-hajatnya. Ini acara yang luar biasa. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kita lagi menggoncang arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya orang-orang yang berzikir, orang-orang yang mengumandangkan daripada istighfar, tahlil, takbir dan lain sebagainya adalah doa-doa yang mengguncang daripada arasnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka doa yang tulus dari seorang hamba yang terhadap para orang tuanya, maka itu adalah doa yang menggoncang daripada arasnya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya mendapatkan ridhonya Allah. Karena sebagaimana yang disampaikan, ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang. Alhamdulillah, kita hadir di sini juga meniti ilmu daripada Habibana Hasan. Kita lihat bagaimana hidupnya beliau memuliakan orang tuanya, hidupnya beliau bakti terhadap orang tuanya. Makanya jangan kaget kalau orang yang bakti sama orang tua, insya Allah suksesnya sukses di dunia dulu sebelum di akhirat. Sukses di dunia sebelum akhirat. Ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam surat Al-Baqarah. Kita tahu bahwa Al-Baqarah ini merupakan surat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Wahai umat manusia, ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Musa, dan Musa menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya agar mereka menyembelih daripada sapi. Tapi singkat cerita, bahwa sapi yang dicari oleh Bani Israel merupakan sapi yang dimiliki oleh seorang anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Anak ini subhanallah disampaikan oleh ayahnya, disampaikan oleh ibunya bahwa nak, kau memiliki harta seekor sapi, yang mana sapi itu ada di dalam hutan.
cari sapi tersebut. Ketika udah ketemu sapi itu, ternyata sapi ini sapi yang sangat luar biasa. Sapi yang warnanya kuning yang membuat orang senang memandangnya. Maka ketika itu dia pun membawa sapi itu ke rumah. Ketika sampai di rumah, karena keadaan orang tuanya ataupun keadaannya yang kurang beruntung, orang tuanya nyuruh, wahai anakku, jual ini sapi, jual ke pasar, harganya 3 dirham. Akhirnya apa? Akhirnya dibawa sapi ini. Begitu dibawa sapi ini, ada orang yang nawar, tapi nawarnya bukan malah rendah. Bukannya nawarnya 2 dirham, tapi nawarnya 3 dirham. Akhirnya apa? Akhirnya subhanallah, subhanallah. Dia pulang ke rumah karena nggak berani ngelawan daripada perintah ibunya. Dia kembali, wahai ibuku, ini sapi malahan lakunya 6 harganya. Tadi antum nyuruh jualnya 3. Yaudah balik lagi katanya, jual 6. Begitu dia nyamperin lagi tuh orang, ternyata apa? Ternyata ditawar lagi itu sapi. 2 kali lipat nih. Minta 12 harganya. Biasanya orang nawar harganya lebih murah, ini harganya lebih naik. Dia bingung. Akhirnya kembali lagi ke ibunya. Wahai ibu, karena dia bakti sama ibunya luar biasa. Wahai ibu, ini sapi ada yang nawar 12. Maka ibunya paham, karena ibunya ini seorang waliyah, orang yang solehah. Akhirnya apa? Wahai anakku, sampaikan salam kepada yang nawar. Itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Maka tanya sama dia, pantas dijual berapa ini sapi? Akhirnya apa? Akhirnya dia ketemu lagi terhadap orang tersebut, menyampaikan salam dari ibundanya yang solehah, yang tagiyah, yang nagiyah. Kata dia, ini sapi mau dijual berapa? Ini sapi nanti ente jual harganya seberat kulitnya itu semuanya harga emas. Akhirnya apa? Akhirnya laku sapi ini dengan seberat harga emas. Seperti itu sapi itu, maka lakunya dengan emas tukerannya. Dan ketika itu juga lagi terjadi polemik di kalangan Bani Israel. Ketika ada seseorang yang terbunuh tapi nggak tahu pembunuhnya siapa, akhirnya dibelilah sapi tersebut dengan harga seberat daripada kulitnya emas. Nah, ini bukti daripada cerita ini adalah bagaimana orang yang soleh, orang yang berbakti kepada orang tuanya akan apa? Akan sukses di dunia dan di dunia aja udah kelihatan suksesnya. Maka kita berkaca nih sama guru-guru kita, Masya Allah, orangnya sukses dunia akhirat, ya. Maka sudah seharusnya kita yang meniti ilmu di Majelis Nurul Mustafa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ridha kepada kita semuanya. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat duniawi dan hajat ukhrawi. Wa ma kuntu illa imtithalal amr. Sebenarnya seperti saya nggak pantas untuk berdiri dan menyampaikan nasihat di sini, akan tetapi saya minta doanya juga kepada para guru-guru kita dan para hadirin, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya sebagai kekasihnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.